Seorang suami yang cukup dikenal kaya di daerah Muara Enim melakukan sesuatu yang tak terduga kepada istrinya sendiri. Diawali karena curiga ada lelaki lain, ternyata sang suami halu karena dirinya menggunakan narko. Kasus kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Muara Enim, Sumatera. Terjadi sesuatu yang menggemparkan kepada rumah tangga dengan anak 3. Seorang wanita bernama Merisa Aditama berusia 34 tahun, menikah dengan sang suami bernama Reno Wahyudin berusia 33 tahun. Berkenalan saat remaja, saling mencintai dan rumah mereka pun tak berjauhan. Tak mau menunggu waktu lama, mereka pun menikah di usia muda hingga akhirnya pernikahan diawali dengan rasa cinta satu sama lain. Rumah tangga mereka bahkan terjalin cukup lama dan rumah tangga mereka pun dikaruniai 3 orang anak balita. Sudah punya rumah sendiri di dekat rumah orang tua Reno, namun mereka pun kerap bolak-balik ke rumah orang tua Reno. Mengingat di rumah orang tua Reno lebih mewah dan nampaknya tak ada orang hingga harus dibersihkan dan dijaga bersama. Reno sendiri adalah anak orang terpandang di daerah situ, bahkan Reno sendiri mempunyai usaha milik keluarga. Kehidupan perekonomian Reno dengan sang istri pun baik-baik saja, bahkan lebih dari cukup. Meski begitu nampaknya Merisa tak sepenuhnya bahagia. Ternyata Reno adalah lelaki yang seorang kasar, posesif, bahkan kerap melakukan KDRT kepada sang istri dan keluarganya. Tak hanya kepada sang istri melainkan kepada ponakannya dan keluarga di rumahnya. Reno pun disebutkan sering melakukan kekerasan. Bahkan belakangan setelah dikaruniai 3 orang anak, Reno pun merasa cemburuan kepada sang istri Merisa. Belakang Reno pun menuding Merisa punya hubungan dengan salah satu lelaki bernama Willy, teman Merisa sendiri. Meski sang istri membantahnya, namun tetap Reno pun menyebutkan kalau sang istri bersembunyi dan mempunyai hubungan dengan lelaki lain. Kecemburuan Reno tak pernah beralasan kepada sang istri hanya untuk alasan menganiaya sang istri. Reno pun dikenal kerap menganiaya orang-orang yang bekerja kepada dirinya. Namun orang-orang tersebut nampaknya tak melaporkan Reno karena kebutuhan dan bekerja di keluarga Reno. Saat Reno dengan sang istri tengah ada di rumahnya, Reno pun cekcok lagi dengan sang istri, masih menuding sang istri berhubungan dengan lelaki yang bernama Willy tersebut. Namun lagi-lagi dibantah oleh sang istri, bahkan menyebutkan Merisa sama sekali tak pernah keluar rumah, apalagi pergi dengan seorang laki-laki. Tak mau ada permasalahan lagi, Reno pun akhirnya mengajak sang istri untuk rumah orang tuanya membicarakan permasalahan ini di depan banyak orang. Saat itu Merisa pun mengiyakan dan setuju, dirinya pun capek dituding hal-hal yang tak dilakukannya. Namun ternyata di rumah orang tua Reno pun tak ada siapapun. Keduanya cekcok lagi, bahkan kali ini Merisa yang kesal melawan dan membalas ucapan-ucapan dari Reno. Reno yang kesal mendapat ucapan balik dari sang istri langsung membawa tali untuk menjerat sang istri. Menjerat sang istri hingga akhirnya sang istri tak bernapas dan juga mengembuskan napas terakhirnya tepat di sana. Bahkan sebelum menjerat sang istri, Reno pun melakukan beberapa kali penganiayaan kepada sang istri hingga memar-memar. Panik karena sang istri sudah tak bernyawa, Reno pun akhirnya bersandiwara. Reno pun memindahkan sang istri ke kasur. Tak lama Reno berteriak kepada para tetangga dan mengungkapkan kalau sang istri sudah melakukan bundir. Tetangga berdatangan, bahkan saat itu tetangga pun mengantar Reno membawa sang istri ke rumah sakit. Menurut keterangan tetangga, saat masuk ke rumah Reno melihat Melisa kondisinya sudah tak berpakaian. Bahkan di salah satu kamar melihat Melisa tak bernyawa. Menemani Reno ke rumah sakit Bukit Asam, pihak rumah sakit pun menyebutkan Melisa sudah tak bernyawa dan tak tertolong. Reno yang mengaku dirinya tak tahu apa-apa curiga istrinya bundir. Keluarga dari sang istri sendiri bahkan dihubungi pihak rumah sakit guna melihat jasad Merisa. Setelah diperiksa, tubuh Merisa pun seperti mendapatkan banyak lebam. Keluarga pun curiga hingga akhirnya keluarga memutuskan melaporkan kepada polsek terdekat. Pihak kepolisian datang ke rumah sakit menyelidiki kasus ini dan membawa jasad Merisa ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Hasil dari otopsi menyebutkan Merisa bukan gandir melainkan banyak mendapatkan luka penganiayaan dan sengaja dijerat. Pihak kepolisian pun mendapatkan keterangan dari keluarga dan juga para tetangga Merisa dan juga Reno. Tak lama pihak kepolisian interogasi Reno, suami dari Merisa, dan mengamankan Reno. Reno dibawa ke kantor polisi guna diselidiki. Di awal membantah, namun akhirnya Reno mengakui dirinya pelakunya. Menurut Reno kalau dirinya kesal karena ternyata sang istri adalah laki lain dan berpacaran dengan Willy temannya. Namun polisi pun ragu karena tak menemukan barang bukti dan alasan Reno tak beralasan. Hingga akhirnya Reno pun diperiksa dan dilakukan tes urin. Usai dilakukan tes urin, Reno positif menggunakan narko dan halusinasi kalau sang istri adalah laki lain. Reno diamankan dan disidangkan.
Dijerat pasal berlapis, Reno pun mendapatkan vonis 15 tahun penjara. Sementara keluarga dari Melisa sedih dan kecewa kepada Reno, suami dari Merisa. Ketiga anak dari Reno dan Merisa pun kini mendapatkan perawatan dari keluarga dari Merisa. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.